pada yang lebih tinggi, baik Kapolri sampai Presiden, itu dari kasusnya Nikita Mirzani ini kita bisa lihat nih betapa bobroknya hukum. Hei para manusia goblok. Semuanya kembali ke masing-masing orang ya, jadi nggak bisa. Kasih paham Bang Fahmi itu jaksa yang kan itu kan kita kan tahu sendiri bahwa Nikmi memang kan cara komunikasi. Nikita ger. Inilah tanggapan Tony RM tentang kasus Nikita Mirzani yang menyurati Pak Presiden, Pak Prabowo. Yuk kita dengarkan. meminta perlindungan hukum kepada yang lebih tinggi, baik Kapolri sampai Presiden, itu masih relevan. Artinya Presiden bisa memerintahkan Kapolri agar proses hukumnya yang benar, itu masih bisa. Tetapi kalau kasusnya sudah di persidangan, Presiden tidak berwenang untuk mencampuri proses hukum atau persidangan yang sedang berlangsung. Itu yang masyarakat harus ketahui. Jadi seharusnya Nikita ini kalau menyurati Presiden, ya menurut saya harusnya waktu masih proses penyidikan di kepolisian. Karena itu masih bisa lah ada semacam ada monitor ya. Di pengadilan juga ada monitor nanti dari Komisi Judisial, dari Bawas Mahkamah Agung. Apalagi ini kasus sudah viral. Itu. Cuma kalau untuk turun langsung ya dari aparat ya itu lebih mudah itu pada saat masih penyidikan. Karena ada perangkatnya, ada Karwasidik. Dari kasusnya Nikita Mirzani ini kita bisa lihat nih betapa bobroknya hukum yang ada di negara kita ini, guys. Coba lu lihat aja deh kasus-kasus yang lain gitu, kasus-kasus besar gitu. Kemarin tuh kalau nggak salah ya ada yang korupsi 900 sekian miliar gitu ya kan, dihukumnya cuma 3 tahun doang, guys. Dan Nikita Mirzani ini cuma masalah sepele aja kayak gitu tuh ya kan, katanya diancam 20 tahun penjara, guys. Dan pas di pengadilan kemarin, guys, banyak sesuatu yang janggal di situ. Tapi kita bisa lihat, guys, dari JPU-nya yang pakai masker aja tuh udah kayak aneh nih. Ada apa nih gitu? Apakah Anda sudah tahu kalau Anda itu bakalan masuk ke live TikTok? Sebenarnya tuh nggak mau seuzon, nggak mau nuduh orang atau bagaimanapun gitu. Tapi kan, walaupun kita tidak menggunakan mata batin ya kan, menggunakan mata biasa aja tuh udah tahu gitu. Kalau ada kejanggalan gitu. Kayak Nikita Mirzani yang di luar ruangan sidang tuh ya kan, yang udah diborgol, udah dipakein rompi, tapi tetap aja masih didorong-dorong. Kayak seolah-olah Nikita Mirzani itu tuh nggak boleh ngomong gitu. Kayak ada yang takut gitu. Perasaan yang kasusnya besar aja tuh nggak kayak gitu deh. Nggak kayak yang diapain gitu. Mereka tuh kayak masih berhak untuk bicara, ngomong gitu ya kan di depan wartawan apa segala macam gitu. Ini mah kayak orang kagak boleh gitu. Ada apa sih? Ada apa? Kata gue nih ya kan, Indonesia nih daripada ngurusin orang yang perang gitu ya kan, mending ngurusin hukum ada di Indonesia nih, benerin gitu. Biar kagak begini nih. Kesel banget gue, jangan pilih kasih ngapain. Hei para manusia gob, LOK. Ya aku kasih tahu sama kalian biar kalian itu ada isi otaknya. Kenapa kita harus pantau kasus dari Nikita Mirzani ini? Karena ini tuh aneh. Orang ditahan pertama diumumkan bahwa Nikita Mirzani itu diduga seorang pemeras. Sampai kalian memframing semua di akun media sosial bahwa Nikita meras. Loh kok tiba-tiba jaksa penuntut umum membacakan dakwaan kemarin di sidang pertama itu nggak ada pasal pemerasan. Kemana? Gitu loh para kumpulan manusia goblok. Dihapus. Ya, jadi ini bukan soal Nikita Mirzani ini ditahan atau tidak. Kan putusan hakim juga belum kelar kan, belum diputuskan sama Pak Hakim. Ntar juga tim kuasa hukum Nikita Mirzani sama Nikita eksepsi dan melakukan keberatan atas dakwaan tersebut. Ini gimana? Semuanya kembali lagi ke masing-masing orang ya. Jadi nggak bisa kita bilang ini oke apa enggak ya. Masing-masing pribadi sendiri aja. Mungkin dari Roy Kiyoshi ada saran dari buat Niki atau mungkin sampai berkomentar nih. Berurusan dengan masalahnya seperti apa lebih baiknya biar pesan personal buat Kang Niki dan sebenarnya nggak ada. Cuma aku membuat satu pesan atau statement. Kita terus berbuat kebaikan aja. Kita jangan jangan mengeluhkan orang. Ada masalah kita makin booster, makin panasin. Kita harus berkaca pada diri kita sendiri aja, gitu aja. Kita punya urusan sendiri kan kita semoga urusan beres seperti itu ya. Ya, jadi ya kita berdoa juga yang terbaik buat dia. Karena
kan ada manusia yang Kasih paham Bang Fahmi itu jaksa yang ngelarang untuk masuk nemuin klien aneh-aneh aja. Itu jaksa loh ya Bu ya. Ibu di mana sih sekolahnya kuliah hukumnya Bu? Gak usah mentang-mentang. Memang Itu banyak juga drama kita ini. ditahan pasalnya pemerasan. Ternyata sekarang berubah lagi. BAP dirubah 3 kali. Pak Prabowo gimana nih Pak? Para penegak hukum. Tolong dong Pak, jangan sampai Indonesia begini terus diperlakukan. Itu artis loh, gimana kayak rakyat kecil. Pasalnya itu berubah. Gila ya. Bisa orang dia yang lapor, dia pula yang nggak datang, masih bisa dia live nyantai gitu. Nikita 3 bulan nggak bisa cari makan, pisah dari anaknya, dihujat orang pasal pemerasan ini itu di karang-karang. Gila, ayo semuanya nggak usah beli skincare. Kalau benar ownernya itu nggak barang-barangnya, bahan-bahannya, produknya nggak benar, mengandung bahan berbahaya, miskinkan mereka, tangkap mafia skincare. Belajar gila kalian. Pembacaan dakwaan itu ada kata-kata yang sumpah mulut Nikita Mirzani dengan duit itu kan mungkin indikasi ada cara pemerasan atau bagaimana nih menurut? Iya, kalau itu kan kita kan tahu sendiri bahwa Nikmi memang kan cara komunikasi beliau kan emang dulu segel ya, maksudnya ya beliau tuh cuek gitu loh orangnya gitu. Nah mungkin dalam pembicaraan saya yakin dalam dakwaan tadi itu semua ada yang berkaitan dengan pembicaraan melalui WA atau komunikasi melalui media sosial gitu loh. Jadi itu mungkin awal atau asal mereka berkomunikasi sehingga akhirnya endingnya ada penyerahan uang dari DRG kepada Nikita Mirzani. Nah makanya sekarang kita lihat aja proses ini kan sudah masuk kepada ranahnya peradilan, baik dari sisi keperdataan maupun dari sisi pidana. Tinggal kita tunggu aja ya kan. Kalau dari saya cuman mau menyampaikan ada teori hukum yang disebut dengan Greenstraff Journal School. Tiada hukuman tanpa kesalahan. Tinggal kita lihat hari ini apakah jaksa penuntut umum bisa membuktikan kalau memang Nikita Mirzani itu patut diduga melakukan tindak pidana kekerasan dan pemerasan. Tinggal kita lihat aja nanti. Oke, tapi tadi dengan penampilan Niki seperti apa sih? Mungkin abang ngeliatnya kan yang masih biasa kelihatan ada keraguan nggak sih di Kalau wajah saya Niki? melihat Nikita Mirzani ini emang perempuan yang tangguh, yang hebat ya. Dia tidak terlihat dia punya beban, punya masalah. Dia masih tetap dengan stylenya dia. Itu artinya inilah sosok Nikita Mirzani. Mungkin dia percaya diri bahwa menurut dia tidak pernah melakukan satu kesalahan, tetapi ini buat dia adalah ujian, maka dia hadapi dengan tenang dan penuh dengan kedamaian bahagia. Mungkin sekali lagi dengan kacamata hukum abang, bagaimana ending dari kasus ini? Mungkin kan pasti masing-masing mempunyai bukti kan, bukti yang kuat dan akan ada muncul saksi-saksi yang nantinya akan di persidangan ini seperti apa sih mungkin? Oke, kalau saya mau menyampaikan ada filosofi dalam teori hukum pidana. Ada sunrise principle dan sunset principle. Ketika dalam proses penegakan hukum memang penyidik ataupun jaksa penuntut umum melihat bahwa bukti-bukti bahwa terdakwa ini memang salah, segera lakukan vonis demi kepastian hukum. Tetapi justru sebaliknya, jika dalam proses pembuktian dalil-dalil yang disampaikan ternyata memang tidak masuk unsur-unsur pidana yang didalikan oleh jaksa penuntut umum, maka Nikita Mirzani harus segera dibebaskan demi kepastian hukum. Nikita ger. Wah, apakah ini sinyal? Apakah ini pertanda baik buat Nikita dan Mail? Ataukah ini hanya suatu kebetulan? Prabowo, presiden kita tercinta, tetapkan pembongkaran kasus kejahatan. Pembongkar kasus kejahatan bisa bebas bersyarat. Wow. Berarti yang membongkar adanya kejahatan itu bisa bebas bersyarat loh. Apakah ini kode-kode keras? Apakah ini pertandanya baik? Ya, kita tunggu aja kelanjutannya ya. Jangan lupa Selasa sidang kedua eksepsi dari Nikita Mirzani dibacakan oleh Bang Fahmi. Ulala. Siap-siap gak sih? Siap-siap gak sih? Iya gak sih? Hahaha. Deg-degan gak sih? Macan mau lepas gak sih? Macan lapar gak sih?
even aku bukan pendukung Nikita Mirzani gitu kan, tapi kalau ngeliat kayak gini kan aku kesal juga gitu. Ini kenapa gitu? Ini kan orang sudah diborgol gitu. Terus lagian di situ rame orang. Terus ngapain coba sampai didorong-dorong kesannya, kesannya orang itu mau pergi gitu, mau kabur, segitu ramenya orang gitu. Gimana cara perginya? Ini sebenarnya pihak pengadilan gimana sih gitu ya? Orang kan juga berhak gitu speak up, berhak ngomong gitu, ngomong apa gitu. Jadi kenapa kesannya kayak jadi apa sih? Kayak seperti dilarang gitu kan, kasihan juga, dia kan juga berhak ngomong gitu. Even dia seorang terdakwa gitu, tapi kan dia juga berhak gitu untuk berbicara atau untuk ngomong apa yang sudah dirasakannya. Jadi aku ngomong bersuara untuk Nikita Mirzani aja, tapi untuk seluruhnya ya, which is keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu ya. Kenapa Niki harus minta tolong sama Pak Prabowo? Pak Prabowo urusannya banyak, nggak urusin itu. Hey, kalau dia minta tolong sama Pangeran Charles sama Donald Trump, baru kalian kaget. Kalau sama Pak Prabowo biarin aja, namanya presidennya. Kan Niki merasa Pangeran Charles, presidennya yang terpilih Prabowo. Iya. Nggak dikaji lu pada. Nikita Mirzani minta pertolongan hukum kepada Bapak Presiden Prabowo. Kepada santai bang. Indonesia, Bapak Prabowo yang terhormat, tolong hukum di negara kita, di Indonesia yang tercinta ini benar-benar diluruskan, bukan diatensi dengan kekuasaan, sehingga tidak lagi memilih mana yang benar dan salah. Saya telah menyelamatkan banyak muka orang Indonesia, saya telah menyelamatkan muka banyak orang karena produk yang berbahaya dan overclaim. Namun penyidik hingga JPU bukannya mendalami atas produk tersebut, malah saya yang ditahan. Macam apa oknum-oknum aparat yang ada di Indonesia ini? Surat Pak Sekelas Prabowo artis yang terkenal seperti Mbak Nikita Mirzani aja susah mendapatkan keadilan hukum di Indonesia ini, apalagi kita orang miskin, orang larat, orang bawah. Memang benar yang dikata orang, hukum ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Siapa yang punya duit, siapa yang punya bawah, dia yang menang. Siapa yang melarat, siapa yang susah, dia yang tenggelam di penjara, nggak menemukan keadilan, ya kan? Pak Prabowo, bener Pak, memang hukum di negeri ini sudah tidak adil Pak, perlu diluruskan seperti kata Mbak Nikita Mirzani ini. Orang miskin, orang bawah kalau mendapatkan persoalan hukum, dia susah Pak, mau ngapa-ngapain. Lapor motor yang hilang aja nggak ditangani, lapor barang yang hilang aja nggak ditangani, lapor icikiwir aja di icikiwir sendiri, nggak direspon. Lapor KDRT aja nggak digubris. Susah Pak hukum di negeri ini Pak, lapor nggak bayar, nggak ditangani, nggak digubris Pak. Gimana ini Pak? Apakah hukum Indonesia akan seperti ini terus? Yuk komen. Pak, lapor. Siapa yang pernah punya pengalaman ya, lapor tapi nggak ditangani ya, punya persoalan hukum tapi tidak punya keadilan? Coba komen ya. Aku pernah, sedih. Mbak Nikita Mirzani semangat ya. Indonesia memang begini kok ya. Lagi panas, lagi demam Indonesia ya. Gak apa-apa, tahan aja. Nanti Indonesia dikasih apa itu namanya? Hand sanitizer, bukan. Baby fever, biar dingin, biar nggak panas ya. Itulah prahara kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang disorot netizen, disorot publik adalah saat Nikita membacakan surat untuk Pak Prabowo. Nikita minta keadilan, minta tegak hukum diluruskan, yang salah, yang benar tetap benar. Itu pun menuai sorotan dari banyak publik. Gimana menurut kalian nih? Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.